Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita lanjutkan kembali kegiatan belajar mengajar online kita untuk materi pengantar ilmu geografi. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar online kita, ada baiknya kita bacakan dulu surat Al-Fatihah, kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaan surat Al-Fatihah kita dapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu pada hari ini. Oke, kita mulai saja materi kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada hari ini kegiatan belajar mengajar online kita lanjutkan untuk materi pengantar ilmu geografi. Bapak berharap kepada anak-anak sekalian agar tetap semangat di dalam mengikuti seluruh rangkaian aktivitas kegiatan belajar mengajar online kita. Kemudian jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera diangkat dari negeri kita, negeri tercinta Indonesia. Kemudian Bapak perlu tekankan kepada anak-anak sekalian, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, Bapak sangat berharap kepada anak-anak sekalian agar tetap tabah kuat dalam menjalankan serangkaian aktivitas, termasuk aktivitas kegiatan belajar mengajar online. Intinya, Bapak sangat berharap kepada anak-anak sekalian tetap semangat, fokus untuk mencari dan menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun berada, apapun dia situasinya. Oke, anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita lanjutkan untuk pengantar ilmu geografi, ya, yang fokus kita pada saat ini adalah memperdalam mengenai konsep geografi, kemudian nanti kita masuk ke ruang lingkup geografi. Oke, langsung saja Bapak sampaikan beberapa materi mengenai materi-materi yang telah submateri yang telah Bapak sampaikan tadi. Oke, yang pertama adalah mengenai konsep geografi yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini ada trik-trik daripada memahami konsep geografi yang Pak buat judulnya mengenai cara cepat memahami konsep geografi. Sebenarnya ini sudah kita bahas sebelumnya secara umum. Apa sih sebenarnya konsep geografi itu? Ya, dimana sebelumnya bahwa konsep geografi itu terdiri dari 10, mulai dari konsep lokasi sampai nanti konsep keterkaitan ruang. Oke, anak-anak Bapak sekalian, silahkan simak video yang telah Bapak share melalui Google Classroom ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak sekalian bisa memahaminya secara cepat dan bisa mengetahuinya kemana sih arah daripada konsep-konsep geografi ini. Oke, yang pertama itu adalah konsep lokasi. Ya, ketika berbicara tentang konsep lokasi, ingat bahwa konsep lokasi itu berbicara tentang letak, ya, atau berhubungan dengan tempat, wilayah, ya, atau region, ruang. Jadi konsep lokasi itu berbicara di mana letak, ya, atau berhubungan dengan tempat. Contohnya saja di mana letak Indonesia, ya, di mana letak Medan, di mana letak Provinsi Sumatera Utara. Jadi kalau ada sebuah pernyataan atau fenomena yang menjelaskan tentang sebuah letak atau tempat suatu wilayah, maka itu namanya konsep lokasi. Contoh adalah Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan. Ya. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Maka itu berbicara tentang konsep lokasi. Cuman konsep lokasi ini ada dua. Konsep lokasi ini yang pertama adalah konsep absolut. Ya, konsep lokasi absolut. Yang kedua adalah konsep lokasi relatif. Ya, kalau absolut itu mutlak. Ya, ketetapan. Artinya tidak berubah. Sedangkan relatif itu bisa berubah-ubah.
atau mungkin hanya sekedar perkiraan. Itulah dia. Kemudian yang kedua adalah konsep jarak. Ketika berbicara tentang jarak, ingat, ini adalah mengenai jarak antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Contohnya berapa jarak antara Medan dengan Banda Aceh. Ketika ada sebuah pernyataan yang menceritakan tentang jarak antara Medan dengan Aceh atau jarak antara satu wilayah, satu tempat dengan wilayah atau tempat lainnya, maka itu disebut dengan konsep jarak. Ya, sebagai contoh yang telah Pak sampaikan, kita buat sajalah jarak antara kota Medan dengan Banda Aceh sekitar 600 km kurang lebih. Ya, ketika ada seperti itu pernyataan-pernyataannya, maka itu disebut dengan konsep jarak. Artinya dia melihat jarak antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Itulah dia konsep jarak. Jadi mudah memahami, konsep lokasi mudah memahaminya, konsep jarak lebih mudah memahaminya. Kemudian yang ketiga, konsep keterjangkauan. Ingat, ketika berbicara konsep keterjangkauan, itu berbicara tentang kondisi medan. Ya, kondisi maksud daripada kata medan di sini adalah kondisi tempat atau wilayah. Bagaimana kondisi daripada suatu tempat? Bagaimana ketersediaan sarana transportasinya dan atau komunikasinya. Bisa nanti di dalam pernyataan itu yang dijelaskan cuma sarana transportasi. Bisa nanti yang dijelaskan adalah suatu komunikasi. Atau bisa saja nanti dijelaskan kedua-duanya, sarana transportasi dan komunikasi di suatu wilayah. Jadi ketika ada berbicara mengenai kondisi tempat, kemudian dijelaskannya mengenai ketersediaan transportasi atau komunikasinya, maka itu disebut dengan konsep keterjangkauan. Kemudian yang keempat, konsep pola. Berbicara tentang konsep pola, ingat saja ini kata kuncinya, susunan, bentuk, dan persebaran fenomena. Jadi ketika berbicara tentang susunan fenomena, bentuk fenomena, ataupun persebaran fenomena, baik itu dalam bentuk alam, sosial, ataupun budaya, maka itu adalah konsep pola. Kemudian konsep morfologi. Konsep morfologi ini lebih rinci, lebih jelas. Bapak buat di sini adalah mengenai bentuk lahan, bagaimana bentuk lahan dari suatu wilayah. Ya, kalau ada berbicara tentang bentuk lahan dari suatu wilayah, suatu tempat, maka itu adalah konsep morfologi. Kemudian Bapak lanjutkan. Kemudian yang keenam adalah konsep aglomerasi. Ini persebaran yang cenderung mengerompok. Ya, ada suatu persebaran, baik itu persebaran sosial, ya. Ketika ada persebaran-persebaran seperti persebaran sosial, kemudian persebaran ini cenderung mengelompok, maka itu disebut dengan konsep aglomerasi, ya. Artinya ada persebaran-persebaran tapi cenderung mengelompok. Biasanya kelompok-kelompoknya itu relatif ataupun sedikit. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu luas. Kemudian konsep nilai kegunaan. Biasanya kalau dia konsep nilai kegunaan ini bercerita tentang nilai guna dari suatu contoh sumber daya alam, sumber daya mineral, ataupun yang lainnya. Bagaimana atau apa nilai guna daripada pernyataan ataupun fenomena yang dijelaskan dalam soal. Itulah konsep nilai kegunaan. Kemudian yang kedelapan, konsep kedelapan ini adalah interaksi atau interferensi. Ya, ketika berbicara tentang konsep interaksi interferensi ini berbicara mengenai hubungan, ya, atau ada saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, hubungan satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain, kemudian ada timbal balik, ya, timbal balik antara satu dengan yang lainnya, atau ada hubungan sebab akibat, ya, ada sebabnya, ada akibatnya, maka itu disebut dengan konsep interaksi interferensi, ada hubungan, ada mempengaruhi, ada timbal balik. Kemudian yang kesembilan, diferensiasi areal. Ingat, kalau diferensiasi areal adalah mengenai perbedaan wilayah. Apa perbedaan wilayah antara A dengan B, ya? Bisa dilihat dari sebuah potensi. Apa potensi wilayah A, apa potensi wilayah B. Artinya ada perbedaan-perbedaan. Ya, ada perbedaan wilayah. Contoh pokoknya ada perbedaan wilayah antara Aceh dengan Medan, ya, atau ada perbedaan wilayah antara negara Indonesia dengan negara India, atau ada perbedaan wilayah antara Pulau Jawa dengan Pulau Papua, dan lain-lain. Maka ketika berbicara di dalam sebuah pernyataan atau fenomena mengenai perbedaan wilayah, maka itu disebut dengan konsep diferensiasi areal. Kemudian yang ke-10 adalah konsep keterkaitan ruang. Berbicara dengan konsep keterkaitan ruang atau sering disebut dengan yang namanya asosiasi, kalau nanti ada di option mengenai konsep asosiasi, maka itu disebut dengan konsep keterkaitan ruang. Yang dimaksud dengan konsep keterkaitan ruang, kata kuncinya adalah keterkaitan
persebaran antar fenomena. Apa hubungan persebaran antara satu fenomena dengan fenomena yang lain? Apa hubungan antara satu masalah ataupun satu bagian geografis dari antara satu fenomena dengan fenomena yang lain? Ada hubungannya, ya. Ada hubungan peristiwa-peristiwa geografi yang satu dengan yang lainnya. Ketika berbicara tentang persebaran tersebut dan hubungannya antara satu fenomena dengan fenomena yang lain saling terkait, maka disebut dengan keterkaitan ruang atau disebut dengan asosiasi. Kira-kira itulah kata kunci daripada konsep dasar geografi. Jadi sangat mudah memahaminya. Intinya ini yang perlu anak-anak Bapak pahami, mulai dari konsep lokasi, jadi nggak perlu dibaca atau dihafal atau dipahami terlalu luas, ya kan? Yang penting ini saja dipahami. Ada konsep lokasi, ada absolut, ada relatif. Konsep jarak pun ada nanti absolut, ada relatif. Mutlak, ada yang hanya perkiraan saja. Kemudian masuk konsep-konsep keterjangkauan sampai yang namanya keterkaitan ruang. Jadi itulah dia kira-kira konsep dasar geografi. Oke, anak-anak Bapak sekalian, kemudian kita lanjut pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini ada 4. Yang pertama adalah geografi fisik, geografi sosial, yang ketiga geografi regional, dan yang keempat adalah geografi teknik. Jadi inilah cakupan bahasan daripada lingkup geografi. Ada nanti dibahas mengenai fisik, sosial, regional, teknik, dan semuanya itu ada materi-materinya, ya. Oke, yang pertama itu geografi fisik. Geografi fisik itu erat kaitannya terhadap yang namanya geosfer ataupun lapisan-lapisan yang ada di bumi, ya. Kemudian hanya satu nanti yang bisa dipisahkan dari pada geosfer itu adalah antroposfer, karena antroposfer itu bisa nanti masuk ke geografi sosial dan regional. Oke, apa itu sebenarnya geografi fisik? Geografi fisik itu dasarnya adalah lingkup keilmuan geografi yang membahas dan mempelajari hal-hal fisik. Fisik itu adalah alam. Dari fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Ingat, kalau dia yang disebut dengan geografi fisik, di dalamnya itu tidak ada campur tangan manusia. Mutlak itu adalah kejadian-kejadian alam. Tidak ada campur tangan ataupun proses-proses sosial yang berbaur di dalamnya. Jadi pembahasan geografi fisik itu menekankan pada fenomena yang terkait aspek fisik suatu lokasi. Bagaimana aspek alamnya? Ya. Makanya nanti di pembahasan selanjutnya ada mengenai aspek-aspek itu ada 2, satu aspek fisik, 2 aspek sosial. Ya, aspek yang memang mutlak mengenai alam dan ada aspek yang ada pengaruhnya dengan campur tangan manusia. Jadi tidak peduli apakah hal tersebut dipengaruhi oleh alam sekitar atau manusia. Jadi sejalan dengan definisi itu, maka geografi fisik itu biasanya menyangkut tentang hal-hal yang dapat terlihat dengan jelas di lingkungan kita, ya. Hal-hal yang tampak dengan mata yang terjadi di sekitar lingkungan kita, baik itu disebabkan alam ataupun baik itu disebabkan oleh alam secara mutlak, tapi bukan tidak adanya campur tangan manusia. Kemudian, biasanya lingkup-lingkup daripada studi geografi fisik ini mencakup daripada bahagian ataupun hampir sebahagian keseluruhan daripada geosfer. Geosfer itu adalah lapisan yang ada di bumi, mulai dari atmosfer, ya, lapisan udara, mulai daripada yang namanya hidrosfer, lapisan air, ada lapisan pedosfer, tanah, ada lapisan litosfer, lapisan batuan atau kulit bumi, ada lapisan biosfer, makhluk hidup, ya. Itulah dia lapisan-lapisan yang dikecualikan kepada lapisan antroposfer, karena antroposfer sudah sampaikan tadi masuk ke geografi sosial dan regional. Jadi itulah dia cakupan-cakupan yang ada di lingkup geografi fisik. Jadi kalau kita jabarkan ke dalam ilmu-ilmu geografi itu banyak sekali keilmuannya di bidang geografi fisik, ya, seperti meteorologi, pedologi, geologi, astronomi, biologi, sejarah, dan geofisika, ya. Sejarah maksudnya di sini ini mengenai konteks pembahasannya yang terjadi ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi bisa dilihat dari segi historisnya. Jadi mulai dari meteorologi tadi ya dibahas mengenai cuaca, ya, klimatologi bisa masuk dibahas mengenai iklim, pedologi ini mengenai dinamika tanah, termasuk mulai dari
jenis, kesuburan, dan kecocokannya. Kemudian bisa geologi mengenai batuan meliputi pembentukan jenis dan manfaatnya. Bisa nanti bisa nanti astronomi mengenai benda-benda langit. Bisa nanti biologi mengenai persebaran hewan ataupun ekosistem. Bisa nanti mengenai geofisika, fenomena-fenomena alam yang ada di bumi. Itulah dia cakupan-cakupan daripada geografi fisik. Sebagai contoh bisa diambil bahwa ada beberapa hal yang bisa diambil contoh daripada geografi fisik, mulai dari proses daripada terjadinya kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas atmosfer seperti proses terjadinya hujan, ya. Proses terjadinya hujan itu adalah bagian daripada geografi fisik, ya. Proses pembentukan batuan, makanya nanti ada batuan beku, batuan beku dalam, batuan beku luar, batuan beku korok, kemudian ada nanti batuan sedimen, ada batuan metamorf, ya. Itu adalah geografi fisik. Mulai dari peristiwa terjadinya tektonisme, vulkanisme, ya, atau bisa dari sudut pandang tenaga endogen, eksogen. Itulah dia cakupan-cakupan daripada geografi fisik. Sebenarnya geografi fisik itu masih banyak lagi, ya, mulai dari aktivitas bagaimana terbentuknya danau, ya, mulai dari dilihat daripada yang namanya oceanografinya, bidang kelautannya, dan lain-lain segala macam. Ya, itulah dia geografi fisik. Intinya geografi fisik itu bercerita tentang kejadian ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di bumi kita ini, tapi dilihat dari segi alam. Tidak ada campur tangan manusia. Kemudian, yang kedua, ada namanya geografi sosial. Ya, kalau kita berbicara tentang sosial itu sudah pasti tujuan kita ataupun fokusnya adalah masyarakat, ya kan? Jadi geografi itu juga bisa bercerita tentang sosial, masyarakat atau manusia. Jadi kalau dia konsep daripada geografi sosial itu, ini adalah ruang lingkup keilmuan geografi yang mempelajari fenomena-fenomena di permukaan bumi yang terkait dengan aspek sosialnya, masyarakat, manusia atau penduduknya. Ya, aspek ini kalau kita lihat dari struktur ataupun lapisan yang ada di dalam geosfer, fokusnya itu adalah antroposfer, ya, ataupun dinamika penduduk. Itulah lingkup daripada geografi sosial. Jadi, geografi sosial ini tidak terbatas pada aspek sosial dari geografi, melainkan juga aspek-aspek fisik geografinya. Artinya ini pun geografi sosial ini tidak terlepas daripada geografi sosial saja, tapi bisa nanti masuk ke dalam yang namanya geografi fisik. Cuman hanya saja dia lebih terfokus kepada yang namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian, karena fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu sebenarnya tidak terlepas dari akibat adanya interaksi-interaksi yang terjadi dengan fenomena alam. Oke, ada beberapa kita lihat segi keilmuan yang bisa kita ambil daripada geografi sosial ini seperti antropologi, mengenai budaya, sejarah, dan perilaku manusia, mulai dari kemudian bisa masuk ilmu sejarah, mengenai pembahasan mengenai fenomena-fenomena masa lampau, bisa dilihat dari keilmuannya mengenai kependudukan, mulai dari persebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk, bisa dilihat dari sudut keilmuan ekonominya, mulai dari kondisi perekonomian, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, bisa juga dilihat dari bagaimana sistem perencanaan wilayah dan kota. Ya, ini pembahasan mengenai perkotaan, pengembangan wilayah, dan pengembangan pusat aktivitas. Jadi, ruang lingkup daripada geografi sosial ini bisa dilihat dari aktivitas perekonomian masyarakat. Ya, bagaimana aktivitas perekonomian daripada masyarakat. Kemudian bisa juga dilihat mengenai polanya, ya, pola interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain, interaksi antara satu masyarakat, kelompok, atau dengan masyarakat ataupun kelompok lainnya. Jadi banyak hal yang bisa dilihat daripada geografi sosial yang artinya hampir secara absolut itu berkaitan dengan manusia. Kemudian geografi yang ketiga adalah geografi regional. Jika berbicara tentang geografi regional ini adalah sudut pandang terhadap suatu fenomena
yang membahas mengenai suatu wilayah secara mendalam dan komprehensif. Jadi apa maksud daripada membahas suatu wilayah secara mendalam dan komprehensif ini adalah ini membedakan kajian regional dari yang lainnya. Artinya apa? Kajian regional itu membahas suatu fenomena yang pada wilayah yang sudah ditentukan. Artinya sudah ditentukan yang mana wilayah-wilayah yang ingin dibahas di dalam geografi regional. Makanya topik utamanya itu adalah mengenai wilayah. Maka geografi regional tidak dibatasi oleh prioritas pada aspek fisik ataupun sosial. Makanya sering disebut bahwa geografi regional ini adalah penggabungan daripada geografi fisik dan sosial. Kemudian, makanya muncullah istilah daripada geografi regional. Maksud daripada istilah geografi regional ini adalah penggabungan dari kedua lingkup, ya, geografi. Maksud daripada penggabungan daripada kedua lingkup geografi ini adalah penggabungan lingkup geografi fisik dan geografi sosial. Kemudian, karena bahasan daripada geografi regional ini sangat komprehensif, maka geografi regional ini disebut sebagai bentuk tertinggi dari rumpun geografi dan perlu memahaminya dengan analis yang lebih mendalam. Contoh daripada lingkup regional ini bisa membahas tentang sebuah perkotaan, kemudian bagaimana kondisi perikanan di Laut Indonesia, atau bagaimana kondisi perikanan di suatu wilayah Indonesia, ya, dan banyak lagi. Bisa nanti dilihat daripada yang namanya perbedaan curah hujan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya, ya, karena di sini ada keterkaitan dengan kemanusiaan. Kemudian yang keempat itu namanya geografi teknik, ya. Geografi teknik itu ini pada dasarnya mengenai metode yang digunakan untuk memvisualisasikan data spasial. Jadi ada data spasial dan data aspasial yang mendukung analisis daripada suatu geografi. Biasanya kalau dia menganalisis yang namanya menganalisis daripada suatu ilmu geografi itu bisa melibatkan beberapa analisis keuangan, makanya muncullah yang namanya peta. Ya, peta itu adalah bagian daripada geografi teknik, ya. Jadi peta itu adalah sebagai suatu terobosan analisis spasial dan visualisasi data non-spasial pada suatu wilayah. Karena peta itu adalah gambaran daripada suatu permukaan bumi, ya. Makanya muncul banyak peta. Peta pada dasarnya itu nanti muncullah peta dunia. Kemudian dibagi-bagi lagi menurut wilayahnya masing-masing. Bisa masuk ke cakupan benua, bisa masuk ke cakupan bagian daripada benua, bisa masuk ke cakupan suatu negara, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, atau sampai desa. Itulah dia peta. Jadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peta fisik lama yang dibuat secara manual ini lama-kelamaan semakin tergantikan dengan peta digital. Dan adanya munculnya ilmu seperti ilmu penginderaan jauh, dan salah satunya yang lebih penting adalah munculnya yang namanya ilmu SIG, Sistem Informasi Geografis. Artinya, ketika pembuatan peta, dia lebih memiliki proses yang lebih fleksibel dan memiliki keunggulan dalam segi biaya dan kualitas output. Jadi lebih bagus ketika membuat suatu peta itu menggunakan aplikasi-aplikasi seperti penggunaan sistem informasi geografis. Jadi peta masih bisa menjadi media visualisasi data spasial dan aspasial dengan dua dimensi yang paling baik. Kemudian karena geografi ini bersifat teknis, maka cabang-cabang ilmu geografi teknik itu dirumpun ke dalam beberapa cabang. Ada seperti ilmu kartografi, yaitu ilmu kartografi ini adalah ilmu perpetaan. Kemudian ada SIG, Sistem Informasi Geografi. SIG ini mengenai integrasi informasi geografis dalam sebuah sistem digital. Kemudian ada penginderaan jauh. Ini mengenai pembahasan akuisisi dan survei jarak jauh.
bisa nanti data science, pemahaman mengenai pengolahan data baik spasial maupun aspasial, atau mungkin bisa nanti melalui foto udara dan lain-lain segala macam. Jadi itulah dia ruang lingkup daripada geografi. Oke, ini ada beberapa contoh daripada ruang lingkup geografi. Yang pertama itu ada geografi fisik. Nah, ini coba perhatikan, ini adalah salah satu aktivitas daripada vulkanisme. Jadi aktivitas vulkanisme ini berkaitan dengan yang namanya geografi fisik. Kemudian yang kedua ini adalah gambar kejadian daripada gempa bumi. Ini adalah salah satu faktor daripada geografi fisik, bahasan daripada ruang lingkup geografi fisik. Kemudian ini proses terjadinya hujan, bagian daripada atmosfer, ini pun proses bagian daripada ruang lingkup geografi fisik. Nah, ini adalah salah satu kejadian fenomena alam yang terjadi, contohnya ini adalah yang ada di gambar tornado, yang biasa terjadi di daerah Amerika Serikat. Ya, ini adalah salah satu peristiwa daripada ruang lingkup geografi fisik. Nah, ini adalah tsunami, ya ini pun bagian daripada ruang lingkup geografi fisik. Kemudian bagian daripada geografi sosial. Nah, ini contohnya bagian daripada pendidikan, ya. Ada yang namanya perkumpulan ataupun anggota ataupun manusia antara satu dengan yang lainnya, ada interaksi dan lain-lain segala macam, maka itu adalah bagian daripada geografi sosial, artinya berkaitan dengan manusia ataupun masyarakat. Nah, ini juga ketika ada orang ya ini melakukan unjuk rasa, ya, ini pun bagian daripada geografi sosial. Nah, ini juga bagian daripada geografi sosial, yaitu mengenai adanya budaya, ya. Coba perhatikan, ini adalah dua foto, ya. Ada foto mengenai budaya Mandailing, di mana kita bisa ketahui ini adalah Bobby, ini adalah Kahiyang. Ini adalah bagian daripada geografi sosial. Kemudian ini ekspor impor, ini pun bagian daripada yang namanya geografi sosial, ya. Ada ekspor, ada impor, ya, proses terjadinya aktivitas ekonomi. Kemudian geografi regional itu yang mana? Nah, ini dia mengenai perkotaan, ya, mengenai tata ruang perkotaan, itu adalah bagian daripada geografi regional, ya. Nah, ini juga bagian daripada yang namanya tata ruang desa. Ini bagian daripada geografi regional. Kemudian geografi teknik itu seperti apa contohnya? Ini dia. Ini adalah foto udara yang dilakukan oleh Sukovindo, ya kan? Ini adalah bagian daripada geografi teknik, ya. Contoh-contoh daripada gambar daripada geografi teknik. Oke, kita masuk ke contoh soal. Coba perhatikan di contoh soal ini. Nah, kajian geografi yang berkaitan dengan proses vulkanisme termasuk bagian daripada ruang lingkup geografi. Ya, tadi ada yang namanya contoh gambar daripada vulkanisme, ya. Maka bisa kita jawab ini bagian daripada geografi fisik karena ini adalah berkaitan dengan alam. Kemudian geografi yang mempelajari topik atau bahasannya khususnya yang mencakup suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyeluruh baik dari segi aspek fisik maupun aspek sosial disebut apa? Ya. Ada cakupan antara geografi fisik dengan geografi sosial, ya. Ada bagian cakupan aspeknya, aspek alam dengan aspek manusia. Maka itu disebut dengan geografi regional, ya. Jawabannya adalah C. Oke. Sudah? Oke, sekian dan terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke apabila ada yang ingin bertanya, silahkan berikan pertanyaan ataupun tanggapan di kolom komentar di Google Classroom, di form penguploadan file video ini. Silahkan buat komentarnya di situ, tanggapannya ataupun pertanyaannya. Setelah itu kemudian nanti kita diskusikan dan kita lanjutkan nanti ke pembahasan tugas, ya. Perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian, di dalam membuat tugas itu yang pertama itu dikerjakan di buku tugas. Ya, dikerjakan di buku tugas. Kemudian setelah dikerjakan di buku tugas, kemudian difoto. Setelah difoto kemudian diupload. Setelah diupload kemudian ada di situ berikan tugas, ya. Sisipkan tugas. Maka silahkan diklik sisipkan. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.